Menak Malaysia sebut Al-Zaitun sesat, seluruh santri ditarik pulang. Astagfirullah. Kesesatan Al-Zaitun ini ditutupi dengan keberadaan pesantren Al-Zaitun. Jadi saya juga sekarang ini sulit juga untuk mengatakan ini. Disebut Al-Zaitun itu sesat, orang akan bingung kok pesantren bisa sesat. Padahal nanti pesantren Al-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan NII KW9, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Jadi 22 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2001 ya, bulan Februari, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mendapat banyak laporan dari mereka yang sempat disesatkan oleh NII KW9 ini. Mereka berdatangan menyampaikan hal ini. Makin hari makin banyak yang mengadu. Akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu membentuk tim investigasi. Kita beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat. Mulailah kita bekerja berbulan-bulan tim ini, ya. Dan kita alhamdulillah mendapatkan banyak saksi, ya. Baik para saksi itu adalah saksi-saksi yang ada di teritorial. Kebanyakan terdiri dari mahasiswa, buruh, karyawan. Ada juga anak-anak SMA, bahkan anak SMP. Maupun saksi-saksi dari mantan guru di Al-Zaitun atau mantan petinggi di Al-Zaitun atau mantan petinggi di Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Jadi dari para saksi dan bukti-bukti yang kita dapatkan, akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mengeluarkan fatwa. Waktu itu kita menyimpulkan ada 9 ajaran sesatnya itu. Ajaran sesat NII KW9. Di antara ajaran sesatnya itu adalah semua orang di luar kelompok mereka, di luar kelompok NII KW9 kafir. Astagfirullah. Kita ini semua kafir, Pak. Semua umat Islam di seluruh dunia itu kafir. Ya, termasuk orang tua. Kalau mereka belum masuk NII KW9. Karena itu halal darahnya. Darah kita ini semuanya halal.
Itu ajaran sesat mereka sama itu. Yang kedua, bahwa zina dan maksiat lainnya itu bisa ditebus dengan membayar denda yang ditetapkan oleh negara mereka ini ya. Kalau saya bicara negara ini, negara mereka ini ya. Yesus. Ini negara menetapkan berapa misalnya untuk menebus dosa zina. Dulu di tahun 2001 itu 200.000 Pak. 200.000 untuk menebus dosa zina. Jadi kalau seorang NI KW9 berbuat zina, nah dia tinggal lapor kepada pimpinannya. Jadi struktur pemerintahannya itu sudah seperti pemerintah kita, Pak. Mulai dari tingkat lurah, camat, itu dan sebagainya. Dengan memakai nama-nama nabi. Saya sudah lupa lagi itu, harus buka lagi dokumen 2001, Pak. Itu Nabi Musa itu di tingkat lurah atau tingkat camat seperti itu, Pak. Jadi mereka tinggal sekarang berada di mana misalnya? Di tingkat paling bawah, tinggal lapor ke pimpinannya itu, lurahnya gitu. Saya baru berzina. Dengan siapa? Nah, ini pertanyaannya perlu itu, dengan siapa itu? Dengan orang di luar kelompok, 200.000. Tapi kalau berzinahnya dengan sesama kelompok, sesama NI KW9, nah itu lebih mahal sedikit, Pak. 250.000. Nah, aneh kan, kenapa lebih mahal? Harusnya mapan gratis gitu kan itu. Ini kok malah lebih mahal itu? Karena mereka menghendaki kalau bisa, kalau mau berzina itu cari wanita di luar kelompok. Sehingga kalau nanti terjadi kehamilan tinggal ditinggalkan. Tapi kalau dengan sesama kelompok hamil kan jadi masalah. Nah, itu maksudnya, Pak. Maka mereka sudah sangat terbiasa untuk berzina, asal punya uang ya tinggal berzina, bayar 200.000 bebas dosa zina. Ya. Yang ketiga, itu tidak wajib qada saum. Jadi, kalau seorang batal saumnya, maka dia tidak wajib mengqada, cukup membayar denda lagi, Pak. Jadi ini ajarannya ini ajaran serba duit, Pak. Semuanya harus berubah menjadi uang. Membayar denda juga ditentukan oleh negara. Nah, untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara itu harus membayar kepada negara, Pak. Jadi setiap warga negara itu harus setiap bulan nyetor uang kepada negara. Ya tentu saja yang tingkat lurah ke tingkat camatnya, yang tingkat bupati, gubernur, itu yang bertemu langsung dengan presidennya, itu hanya yang tingkat gubernur. Lurah nggak pernah bisa ketemu. Dia hanya nyetor saja. Dulu ditetapkan setoran mereka itu, iuran wajib sebagai warga negaranya itu, dulu pertama masih 800.000 per orang setiap bulan. 800.000, Pak. Belakangan sudah mencapai 2 juta. Loh, sementara warga negaranya itu yang ada di teritorial, ya, itu warga negara mereka, kebanyakan itu buruh, Pak, karyawan, juga mahasiswa. Lalu dari mana uang 800.000 apalagi 2 juta? Nah, mereka ditanamkan prinsip ajaran bahwa karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, termasuk orang tua, maka harta mereka itu halal untuk dimiliki dengan cara apapun. Mau mencuri, mau merampok, mau apa sajalah, itu halal untuk didapat. Kebanyakan orang tua yang anaknya jadi korban NI KW9 ini, kebanyakan harta mereka habis, Pak. Saya dapat laporan dari beberapa orang tua di Subang itu, sampai sertifikat tanah,
sawah habis semua, Pak. Bahwa mereka diajarkan, karena orang tua kamu itu masih kafir, ringankan dosanya. Caranya, ambil hartanya. Nah, maka mereka siap untuk mencuri, Pak. Ada di antara korbannya itu seorang anak gadis, Pak. Waktu melapor pada kita, itu hampir 1 jam dia menangis, Pak. Bayangkan Ustadz, katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di benak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri yang aman. Ya walaupun halal, tapi kalau ketangkap polisi kan ya akan berurusan dengan hukum kan itu. Ya itu. Jadi kalau nanti ditanyakan dari mana dana mereka, tinggal dihitung saja. Warga negaranya dalam catatan kami di tahun 2001 itu sudah mencapai 151.000. 151.000 kalau kali 2 juta sudah berapa, Pak? Dulu Bandung ini penuh dengan korban-korban mereka yang semuanya kabur dari orang tuanya kan. Lalu mereka kos di beberapa tempat gitu ya. Ada di antaranya di Lewi Panjang, Pak. Di Lewi Panjang itu waktu kita gerebek itu tempat mereka itu, mereka tinggal di ruangan 4x6, 9 orang, 7 pemuda, 2 pemudi, tidur bersama. Negara Islam. Salah seorang yang pemuda itu langsung kita bawa ke rumah sakit karena sudah kondisinya sudah luar biasa. Mereka tinggal seperti itu, makan sehari-hari itu kadang-kadang hanya nasi dengan daun baluntas, Pak. Daun yang biasa dimakan oleh kambing gitu. Kenapa? Karena mereka nggak siap mencuri atau nggak ada lagi peluang untuk mencuri, tapi harus setor, Pak. Mereka siap hidup seperti itu. Nah sekarang dengan waktu itu kita keluarkan fatwa, alhamdulillah, Pak. Banyak yang keluar dari NI KW9 itu. Jadi mudah difahami kalau mereka sulit sekarang mendapatkan uang. Karenanya ada benarnya juga kalau salah seorang mantan petinggi di negeri mereka yang sekarang sudah sadar itu mengatakan, itulah sebabnya kenapa mereka sekarang dekat dengan Yahudi. Salah seorangnya diantaranya adalah Monique Zickers. Wah, ini agak sulit saya menyebut namanya nih. Dari Fakta Israel. Dia mengungkapkan dalam videonya betapa dekatnya hubungan antara Israel Yahudi dengan Az-Zaitun. Dia pernah menyelenggarakan acara di Jakarta dan 35 santri Az-Zaitun dikirim ke Jakarta untuk menyanyikan lagu-lagu Yahudi. Sehingga si wanita dari Fakta Israel ini mengatakan, si Monique ini, ya bersyukurlah NI yang dulu mencintai negara Islam sekarang sudah berubah mencintai Israel. Yang kelima itu ini, jadi ada sedikit perbedaan antara kesesatan yang kita dapat simpulkan tahun 2001 dengan sekarang, Pak. Perbedaannya tuh sekarang lebih sesat lagi. Jadi nambah sesatnya itu. Yang kelima, taubat hanya sah jika melaksanakan sodakoh istighfar. Itu kan duit semuanya, Pak. Jadi apapun dosa seseorang bisa bertobat, tapi harus bayar sodakoh istighfar. Yang ini juga besarnya ditetapkan oleh negara. Karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, maka yang keenam itu, Pak, yang kesesatan mereka itu, seorang ayah kandung tidak bisa menikahkan putrinya, tidak sah. Ya karena ayahnya masih kafir.
Nggak bisa jadi wali ya. Yang ketujuh, nah, tidak wajib haji. Nah, kalau dulu tahun 2001, 22 tahun yang lalu, haji itu tidak wajib kecuali bagi mas'ul, bagi para pejabat tinggi di negara mereka. Jadi untuk rakyat nggak wajib haji. Nah sekarang lebih sesat lagi, Pak. Di mana haji itu cukup dilaksanakan di Az-Zaitun dengan mengelilingi Az-Zaitun sambil menyatakan kekagumannya terhadap pembangunan Az-Zaitun dan mengagung-agungkan sang pemimpinnya itu. Jadi kalau orang berhaji itu menyebut Allahu Akbar, nah ini yang Akbar itu setan. Ada juga upacara hajinya itu, kalau di ibadah haji itu melempar jumrah, nah mereka sambil keliling itu melempar semen. Nah, itu melempar semen, tingsahan udah dilempar nu. Yang ke-8, ini yang luar biasa juga ya. Qanun asasi, mereka menyebutnya seperti itu, undang-undang dasar negara mereka. Undang-undang dasar negara mereka itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada Al-Quran. Astagfirullah. Dalam keyakinan mereka. Karena itu tidak berdosa sama sekali bagi mereka untuk menginjak-injak mushaf Al-Quran. Karena hukum yang mereka buat itu lebih mulia daripada Al-Quran. Sekarang nambah lagi pernyataan yang bersangkutan itu bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah tapi ucapan Nabi gitu. Dan yang ke-9 itu sholat aktivitas. Nah itu sholat aktivitas istilah mereka, Pak. Itu nyari duit, nyari uang. Itu lebih utama daripada sholat fardu. Nah itu 9 ajaran sesat mereka yang 22 tahun yang lalu sudah kita ini.